Ini. Tapi kunci yang paling pertama Pak ya, kunci yang paling pertama kalau pengen cepat bisa jadi Bilal ini jangan gigian. Itu Pak ya, kalau dia takut kotor tak bisa juga Pak. Itu kalau dia wongnya gigian dengan bau apa dia muntah sudah. Tak mungkin juga Pak, kita lagi mandi kita muntah di situ lah. Gitu kan? Marah ya. Iya. Lagi jaman kau ini nak mandi kau apa? Jadi, nah ini Pak ya. Nah, ini anggaplah satu galon Pak ya. Jadi ulama mengenai tentang masalah ini Pak dibagi-bagi. Bahkan ada yang mereka sampai memberikan keringanan kalau untuk masalah mandi ke mayat. Ada yang dia full tertutup semua. Itu alasannya kok aurat. Tapi ada lagi yang sebagian mereka yang memberikan keringanan agar apa? Agar bagi yang memandikan mudah untuk mandi ke mayat ini dengan takaran minimal aurat kita tadi Pak, ukuran aurat kita dari mana ukurannya? Dari pusat sampai pikul, betul. Dan berarti di situ sampai situ belok dikit. Nah, anggaplah ini kepala di atas pusat sedikit. Ini bengkul Pak. Nah, ini apa nih? Itu, dapat? Tidak apa-apa. Tapi sebelum itu, ini anak saran nih Pak ya. Kalau yang mayatnya sudah meninggal, ini sebenarnya untuk mudahkan kita. Itu kami diajari sama guru-guru kami yang pertama, ini sebenarnya lebih mudahkan kita yang mandi. Kalau sudah terbujur kaku semacam ini Pak ya, itu kan jangka waktunya kan hitungan detik, 1 menit, 2 menit, dan itu belum kaku sebenarnya. Nah, kenapa kebanyakan, bukan kebanyakan sih, ada sebagian orang sudah dibiarkan Pak ya. Itu sudah meninggal dibiarkan. Akhir waktu subuh nak diangkat, ini keras. Ada sebagian yang masih kaku dan dia diurut sama hal kayak manusia masih hidup. Artinya apa? Tidak boleh. Mereka itu sakit Pak, luar biasa. Jadi di waktu saat mereka sudah baru-baru dari anak-anak itu maka kami diajarkan di bawah ini Pak, di bawah ini dikasih bantal. Ngapa tidak di kepala Ustaz? Bantalnya ngapa tidak di sini? Ngapa tidak di kepala Pak? Alasannya satu, untuk memudahkan bagi orang yang memandikan. Kenapa? Ketika nanti bantal ini didado, coba ya, bantal yang didado, pokoknya di tengah-tengahnya lah pokoknya. Di atas lambung sedikit. Jadi kotoran yang dari lambung itu udah keluar. Seperti itu sebenarnya alasannya. Kalau dari kepala ada tak kotoran Pak? Itu. Begitupun dengan organ yang ada di dado. Paru-paru tak katik mengeluarkan kotoran, jantung tak katik, cuma lambung. Makanya di belakang lambung ini di atas sedikit itu dikasih bantal. Biar dia waktu memandikan tidak pura payah mengurut perut jenazah dan jenazah juga tidak merasakan sakit. Itu alasannya. Jadi sudah diturunkan. Biar apa nanti pas mandi kemudian keluar. Itu Pak. Jadi ini dikasih bantal. Karena mereka kan sudah ini bantal, dan di kaki ini kan ada jempol lah ini diikat dulu sementara agar aku dia tak ngembang. Nanti lah aku tak baca lagi ini bisa, tapi dipaksa Pak. Jadi istilahnya kenapa ada istilah mayit ini Pak, sekalipun kita dengan
cara memandikan, menggosok itu mereka sakit. Memang hadisnya sahih. Kenapa alasannya? Satu, agar bagi siapapun yang memandikan tidak sebasingan. Udah ucap-ucap, walaupun benda sudah mati, barang sudah mati. Artinya mereka masih ada kehormatan. Gitu. Mereka ini masih mulia. Jadi perlakukan dengan sebagaimana ketika dia masih hidup. Kalau misalkan di waktu digosok sakit, waktu hidup, waktu mati juga jangan. Jadi itu maksudnya Pak. Jadi ini jempol diikat dulu, biar dia lurus, tidak ke ngembang kayak ini Pak. Kayak ini maksudnya. Kakinya tidak saya ini. Jadi nah, kepala pun juga sama. Kepala juga sama. Mungkin dia tadi ada yang nganggap, sekalipun dia tidak nganggap tetap diikat itu diikat agar apa, diusahakan geraham yang bawah ini tidak ke bawah. Nah, gitu. Diikat ini untuk sementara sambil nunggu nak dimandi ke. Jadi bagi peziarah atau bagi pentakziah yang ingin sholat gaib mungkin, misalkan kondisinya kita jauh, yang kita tadi misalkan di Palembang, yang meninggal ini di Kalimantan. Jadi Pak, kapan boleh kita untuk melakukan sholat gaib? Kapan? Ketika ini mayat sudah dimandikan. Jadi Bapak begitu misalkan ada kabar temannya meninggal, adik dulu sholatnya, adik dulu. Ngapa? Ya ini belum dimandikan. Kalau misalkan sudah dimandikan, mungkin Bapak bisa pastikan mungkin sebelum dia dikubur. Nah itu boleh Bapak untuk sholat gaib. Lebih pasti lagi sudah dikubur kan? Atau paling tidak besok ya Pak. Karena kenapa? Kondisi mayat sudah dipastikan sudah mandi. Kalau belum mandi tidak boleh bagi kita untuk sholat gaib. Gitu. Makanya peziarah yang datang, mereka bukan sholat jenazah, mereka baca yasin. Boleh kalau baca yasin. Baca yasin, tahlil, tahmid, takbir dan sebagainya macam, boleh. Gitu. Jadi itu kadar kalau umumnya pengen sholat gaib, boleh. Jadi ini tadi sudah dipasang, diikat, jempol kedua jempol tadi, ini sudah dipasang bantal, ini tadi sudah dalam posisi diikat. Itu sudah nak dimandikan, dibawa ke tempat pemandian. Ini dilepas baru, dilepas, ini diambil, ini dilepas, sambil diurut juga pelan-pelan baik. Sudah baru dibawa ke, dan dibawa ini juga sebasingan kan Pak. Perlu kita beberapa uang yang kita bawa, angkat uang ini. Sebenarnya Pak cukup sih kok. Ngapa lah nak banyak uang? Itu tadi alasannya. Karena uang yang mati ini mereka juga ada kehormatan juga. Kalau nak diomongi baik, hukum fikih ini Pak, kalau nak diomongi sah tak sah, ada dalam ilmu fikih disebutkan kadar minimal mandi mayit ini sudah sah atau tidak sah, itu minimal paling minimalnya yasinul ma